Hai, salam jumpa. Saya adalah Mr. Galih. Hari ini kita akan belajar bersama dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama tentang tema perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya, Mr. Galih, dari Sekolah Citra Berkat, Surabaya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Kita sebut Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut nama Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan saling mengasihi. Dan yang ketiga, siswa dapat memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada sebuah quote yang menarik yang pernah dilontarkan oleh Presiden Soekarno. Quote-nya demikian: laki-laki dan perempuan itu seperti dua sayap dari seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, analogi sayap mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki memberikan kontribusi yang sama halnya dengan perempuan. Di dalam analogi dari Presiden Soekarno ini, jika dua sayap, bukan hanya satu sayap ya, jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang tertinggi. Artinya, coba kita bayangkan bagaimana jika kedua sayap burung itu ada di sebelah kiri. Tentunya dia tidak akan bisa terbang. Jika seandainya ada di sebelah kanan, juga tidak akan bisa terbang. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak bersama-sama untuk melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Baik, mengapa harus dilengkapi?
Apakah laki-laki dan perempuan itu tidak lengkap? Apakah laki-laki dan perempuan itu tidak sempurna? Bukankah seperti yang kita pahami dalam kitab Kejadian bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu sungguh amat baik? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya kita refleksikan bersama. Mengapa kok harus dilengkapi? Apakah manusia itu tidak sempurna? Sedangkan Allah mengatakan bahwa segala yang diciptakannya itu baik adanya. Anak-anakku, mengapa harus melengkapi? Yang pertama, karena laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang dikasihinya. Tidak ada Allah memilih, aku hanya sayang sama laki-laki saja, aku hanya sayang pada perempuan saja. Tentu tidak. Allah sungguh mengasihi kalian seluruhnya, laki-laki dan perempuan. Maka karena sadar bahwa kita berbeda, maka kita harus saling melengkapi, saling mengisi, saling memahami, dan juga ingat, saling bekerja sama. Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi anak-anaknya yang baik, yang mau bekerja sama, yang mau menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan jeda iklan. Masih tetap belajar dari rumah bersama guruku. Dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan mengajar melalui SBO TV. Semangat terus. Hai, salam jumpa. Masih bersama program kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan saling melengkapi. Baik, di tampilan ini kalian melihat ada berapa anak? Ada? Benar, 8 anak. Anak-anak ini ada berapa laki-laki dan berapa perempuan? Coba kalian hitung. Ya, benar. Ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ada 8 anak. Baik, mari kita coba lihat apa perbedaan antara keempat laki-laki dan keempat perempuan. Nah, laki-laki yang di sini ada gayanya yang begini, ada yang cuma begini aja, ada yang begini, ada yang tangannya dimasukkan ke dalam kantung, ada yang perempuan cuma bergaya begini, pakai flat shoes, kemudian ada yang bergaya begini. Mereka berbeda, tidak ada yang sama. Walaupun kembar, pasti ada sesuatu yang berbeda. Baik, mari kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari fisik dan mental. Yang pertama, dari perbedaan fisik. Laki-laki pasti tidak akan pernah mau dikatakan cantik ya, tidak pernah mau. Karena laki-laki secara fisik dia ganteng, suaranya berat, kemudian dadanya bidang, berotot. Kemudian laki-laki itu punya jakun. Kemudian mungkin laki-laki yang masih muda tidak punya kumis. Coba lihat, apakah ayah kalian punya kumis? Punya jenggot?
Kemudian kalau diraba, kulitnya akan lebih kasar. Dan masih banyak perbedaan fisik yang lain dari laki-laki. Kalau perempuan, kulitnya lebih halus. Sekarang akan sangat banyak program-program kecantikan, produk-produk kecantikan untuk menghaluskan kulit. Untuk perempuan, tentunya kalau laki-laki nggak perlu pakai itu. Perempuan rambutnya panjang, kulitnya kurang berbulu, dan perempuan suaranya merdu. Biasanya kalau perempuan itu langsing badannya, kemudian pinggulnya besar. Nah, kalau perempuan pasti ingin dikatakan dengan sebutan "hai cantik". Tidak mau lah perempuan dikatakan "hai ganteng", nggak mau. Maka dari itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, perbedaan fisik itu antara laki-laki dan perempuan sangat mudah dilihat. Jadi kita akan dengan mudah membedakan, oh ini laki-laki, ini perempuan. Tetapi ada beberapa orang yang seorang perempuan yang bergaya tomboy seperti laki-laki. Ada juga laki-laki yang bergaya seperti perempuan. Tapi itu tidak baik ya. Baik, kita beranjak ke perbedaan mental. Mental itu tidak terlihat berbeda dengan perbedaan, misal ini badannya besar ya, tegap, suaranya berat. Tetapi kalau mental tidak bisa kita lihat, tidak bisa dengan mudah kita bedakan. Baik, sekarang kalau laki-laki itu biasanya labil atau tidak menentu. Biasanya laki-laki tidak loyal. Kemudian banyak laki-laki yang tidak peka. Tapi laki-laki itu tangguh. Laki-laki juga kadang-kadang menjadi pemalas. Tapi laki-laki bijaksana, tegas. Nah, biasanya laki-laki juga gampang untuk cari perhatian. Lalu laki-laki itu pemberani. Kalau penakut, banyak yang dikatakan, kamu kayak cewek ya, nggak berani. Itu tidak baik ya. Lalu kalau perempuan, biasanya dia akan boros, manja. Tadi kalau laki-laki itu cari perhatian, tapi kalau perempuan ini baper. Tahu nggak baper apa? Terbawa perasaan. Perempuan cenderung cerewet, peka, sabar, dan perasa. Itu perempuan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perbedaan karakter atau kepribadian dari laki-laki dan perempuan memang akan sulit dibedakan. Tidak seperti perbedaan fisik yang dengan jelas kita bisa menentukan ini laki-laki, ini perempuan. Tetapi kalau perbedaan kepribadian, perbedaan karakter akan sulit dibedakan karena biasanya hampir sama. Baik, ini kita melihat perbedaan antara kita, laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ini semua, tentunya ada peran yang seharusnya diambil oleh laki-laki dan peran yang seharusnya diambil oleh perempuan. Nah, peran laki-laki tentunya akan mengambil peran-peran yang berat. Misal, mengangkat meja, membetulkan genting, dan banyak hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki seharusnya. Tetapi kalau perempuan, memasak, mencuci, merawat tanaman, dan banyak hal lain yang bersifat lebih halus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita kembali melihat dari bacaan kitab suci. Mister tidak langsung membacakan ayatnya, tetapi Mister akan mengisahkan kembali dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kalau kalian di rumah ada kitab suci, silahkan dibuka dari Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 24.
Begini ceritanya. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya. Dan di tengah taman, tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah, yang dinamakan pohon kehidupan, yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Taman itu dialiri oleh 4 aliran sungai. Yang pertama adalah Sungai Pison. Yang kedua adalah Sungai Gihon. Yang ketiga adalah Sungai Tigris. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Sungai ini mengalir di tengah Taman Eden. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama itu? Ya, benar, Adam. Oleh Tuhan, ia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Namun Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan telah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ia membawa semuanya itu kepada manusia itu. Tetapi tidak semuanya sepadan dengan manusia itu. Nah, manusia itu tetap merasa sendiri, sepi, sunyi, dan dia tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat dia tidur dengan nyenyak. Sementara ia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya dan kemudian menutupnya kembali dengan daging sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, ia itu berkata kepada manusia, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Tunggu sebentar, kita akan jeda iklan, masih tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, salam jumpa kembali dengan Mr. Gali, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali melihat peneguhan dari kitab suci. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu sederajat. Diciptakan sama dari sumber yang sama. Laki-laki dan perempuan itu adalah pendamping dan penolong yang sepadan. Artinya mereka tidak ada bedanya. Dan yang kedua, mereka ini sebenarnya saling membutuhkan. Kenapa dibuat dari tulang rusuk? Tidak dari tulang kepala atau tulang kaki. Supaya tidak terlalu dijunjung tinggi dan juga tidak suka diinjak-injak. Maka perempuan itu dan laki-laki dekat dan rekat. Dan yang ketiga, mereka akan saling melengkapi. Karena memiliki kekhasannya masing-masing, mereka berdua berbeda. Maka laki-laki dan perempuan bukan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Lalu, what next? Setelah kita tahu bahwa dari kitab suci demikian, poin yang pertama, kita harus sadar bahwa kita memang berbeda. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya, tapi tidak ada satupun dari ciptaannya yang benar-benar sama. Yang kedua,
kita menghargai perbedaan. Perbedaan tidak membuat kita saling membeda-bedakan, tetapi membuat kita menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, kita semua saling membutuhkan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Menyadarkan bahwa satu dengan yang lain saling terkait, saling tergantung, dan saling membutuhkan. Yang keempat, mereka saling melengkapi. Perbedaan yang kita miliki, kelebihan, kekurangan yang ada di masing-masing pribadi kita, membuat kita harus saling melengkapi. Kita masuk dalam kesimpulan, dunia ini diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik. Manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan Tuhan berbeda satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Bayangkan jika dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki saja atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan tercapai. Manusia, laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama dan saling melengkapi. Di layar televisi, ini adalah tugas bagi kalian. Jadi Mister harapkan kalian bisa mengcapture jika itu ada dari YouTube, atau kalian bisa menyalin untuk bisa dikerjakan dari rumah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita duduk yang baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama di sekolah maupun di luar sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa lagi ya. Masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye. Dari 95% penduduk Indonesia tidak mengkonsumsi serat yang cukup. Hal ini mengakibatkan